paha samping sini dalam. Kalau laki-laki di atas sini. Karena kenapa? Kenapa kalau laki-laki di atas, perempuan di samping? Laki-laki anatomisnya memang begitu ya. Jadi memang ini harus begini. Jadi tidak melembeh gitu. Hak sama? Pikir dia. Gitu ya. Kenapa? Fiksasinya di atas, alasannya begitu. Anatomisnya memang ke atas. Selalu menghadap ke atas. Makan baru meledak kan ketawanya. Baru ya. Udah gitu ya. Nah, sekarang misalkan pasiennya sudah waktunya dilepas kateternya. Teman-temanku yang Mungkin cantik-cantik. waktunya ganti. Kalau waktunya ganti sih lepas langsung pasang lagi. Tetapi waktunya dia misalnya pasiennya mondok, dia udah mau pulang. Kan nggak mungkin ini dibawa. Iya, Bu. Nah, pasien-pasien yang lebih dari 7 hari dengan dipasang kateter, biasanya dia akan lupa kencing seperti biasa. Karena apa? Karena Terbiasa. ya, selain kebiasaan karena selang ini kan masuk ke kandung kencing. Setiap ini ya, misalkan ini lubang, ini kandung kencing. Setiap ini lubang ini masuk ke kandung kencing, air kencingnya sudah masuk sini, dia otomatis keluar. Jadi dia itu nggak terasa pipisnya itu. Jadi ini otomatis setiap penuh sudah keluar terus gitu. Nah, kalau dia lebih dari 7 hari begitu, dia kalau tiba-tiba langsung dilepas, dia nggak bisa kencing atau mungkin malah ngompol bisa. Untuk itu kita perlu dilakukan namanya bladder training untuk melatih dia supaya bisa menahan air kencing. Jadi menahan supaya dia kencing tepat pada waktunya. Tepat di sini kapan waktunya, kapan tempatnya. Jadi mungkin kalau dia dari tempat tidur, dari kamar tidur, dia ada waktu ke kamar mandi, atau mungkin kalau dia bepergian, dia bisa menahan sampai dapat kamar mandi. Nah, caranya, ini di sini nggak ada klem, harusnya ada klem. Kita umpamakan ini klem ya. Jadi pasien akan kita latih menahan air kencing. Orang normal itu setiap mau kencing itu 4 jam sekali. Jadi kalau makan berkuah, minum seperti biasa, punya 4 jam. Kalau dia sudah habis kencing 4 jam yang lalu, kalau sekarang dikencingkan akan keluar. Tetapi kalau kita orang sadar kan seterasa apapun, kalau kita sedang tidak pas waktunya kita masih bisa menahan, ya toh? Misalnya kita sedang kuliah terus kebelet pipis, tapi kita lihat mungkin 10 menit masih bisa gitu. Atau mungkin kita perjalanan naik motor perjalanan kita kebelet pipis, kita cari tempat misalnya pom bensin, mungkin kita masih bisa. Nah, ini kita maksudnya seperti itu. Jadi 4 jam kita latih untuk pasien bisa menahan kencing. Caranya kita klem, mungkin di sini bisa di sini ya, kita klem. Dengan begini pasien tidak akan bisa kencing. Nah, selama 4 jam kita tutup dulu, pasien diminta untuk minum. Ya kalau minum air putih kan cepat ya keluarnya. Nah, diminta untuk minum yang lebih banyak maksudnya supaya kandung kencingnya cepat penuh. Nah, setelah 4 jam untuk pertama kali biasanya memang nggak terasa. Nanti setelah 4 jam kita buka. Terus gitu. Setelah keluar kencingnya mungkin 1/4 jam kita tutup lagi. 4 jam suruh minum lagi seperti itu. Jadi maksudnya 4 jam nggak minum terus, tapi diminta lebih banyak daripada biasanya. Setelah itu dia akan mulai terasa. Sini terasa penuh, terasa sakit mau kencing. Nah, 4 jam itu dia bisa nahan tidak. Nanti biasanya bisa. Kalau pertama nggak bisa, nanti mungkin 2 jam, 3 jam. Kalau sakit banget ya jangan dipaksa, langsung dibuka, dibuang dulu. Nanti ulangi lagi. Minimal 3 kali dia terasa. Kalau begitu kan kateter baru bisa dilepas. Jadi minimal 3 kali. Kalau udah terasa kan paling 4 ya, misalnya hari pertama kali dilepas belum bisa. Mungkin yang jam kedua 3-4 baru bisa, berarti mungkin memang dari pagi sampai sore mungkin latihnya gitu. Biasanya kita mulai ngelatih siang nanti sampai besok pagi, karena kasihan kalau malam-malam dia masih habis waktunya dilepas, kasihan dia, karena dia harus belajar ke kamar mandi. Seperti itu namanya bladder training ya. Nah, sekarang kalau mau lepas
tadi sudah lihat ya, berarti kuncinya harus dibuka ya. Kuncinya harus dibuka. Sama ya, karena kita masukkannya lewat sini, kita butuh tempat sampah ya. Ini tidak seperti persiapannya mau memasang. Jadi mungkin kita cuma butuh perlak sama bengkok sama tempat sampah. Jadi tidak perlu duk steril ini ya. Jadi pun kita tidak perlu membuka anggota sini. Jadi paling cuma kita butuh bisa melihat sambungannya sini. Jadi kita cuma membuka kuncinya. Ini kita tadi balonnya bisa kempes sendiri ya. Ini tadi kita masukkan 10 ya. Jadi 2 kali. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, pasien diminta untuk nafas panjang supaya enggak nyeri, kita tarik. Aduh. Mungkin kalau pasien sudah bisa ke kamar mandi, suruh aja dia ke kamar mandi untuk membersihkan. Tetapi kalau misalnya belum mampu ya kita perlu seperti tadi. Gitu. Nah seperti itu pemasangan sampai pelepasan. Mungkin yang belum saya sampaikan tentang perawatan ya. Perawatan selama pasien sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Sama aja. Nah kalau ini ada 2 macam ya. Itu sama ini beda ya Mas. Tadi kalau ini kita masukkan seperti ini. Kalau itu kita butuh jarum. Coba lihat kita. Ini enggak. Kalau ini karena ini tidak ada putih-putihnya itu ya. Oh iya. Ini ada lubangnya, kita butuh jarum. Kita harus hati-hati ya. Karena jarum ini bisa membuat bocor atau mungkin malah menusuk jari kita. Iya. Nah ini pakai handscoon masih bisa. Bisa. Kita harus jadi Tipis. hati-hati. Pakai itu loh, Kita sarung harus ada tinju. perasaan di sini ada lubang. Bismillah, bisa ketusuk tembus ke sana. Bocor nggak Bu? Enggak, tapi ini memang dari sini. Ini sepetnya yang Nggak, katanya ada yang bocor. ini baru, ini kemarin saya yang buka. Cuma untuk ngasih contoh sih, tapi sekarang nggak ada yang baru. Contoh yang masih steril. Nah ini seperti ini. Jadi harus hati-hati ini nusuknya sana. Itu ada lubangnya sebenarnya. Untuk melepasnya pun sama. Kita butuh jarum. Oh ini ya dia. Oh lah, keruh. Nah ini bisa. Ih, jarumnya. Enak tuh. Cekep. Nah, depan. Sampai di sini ada pertanyaan atau mau mencoba silakan. Misal. Mana yang lain tadi? Sepetnya 3 tadi.